Bab 34, untuk apa? Amar tersenyum sinis ketika dia melihat biodata Zain yang dulu diberikan Meisha padanya namun tak sempat dilihatnya. Matanya fokus pada dua kata, sabuk hitam, di seni bela diri taekwondo yang ternyata dikuasai oleh Zain. Amar melemparkan kertas itu dengan kesal. Dia termenung sejenak sambil merebahkan tubuhnya pada sandaran kursi. Sesaat kemudian dia tersenyum. Tak peduli seberapa kuat dan pandai suami Lela itu berkelahi, Zain tetaplah bukan target utamanya. Amar tetap akan fokus pada Lela dan rencananya, mantan istrinya itu tak akan selamanya bisa dilindungi oleh suaminya. Ada saat dan masa di mana Lela akan terlepas dari perlindungan Zain dan saat itu dirinya akan masuk demi untuk membuat mental dan kejiwaan Lela hancur berkeping-keping. Amar tersenyum. Cukup membuat Lela gila saja dia merasa sudah mengalahkan laki-laki itu. Kekesalannya karena telah dibuat tak berdaya kemarin akan terbayarkan dengan melihat hancurnya rumah tangga mereka. Amar lantas berpikir bagaimana caranya untuk bisa menemui Lela lagi. Sambil kini berdiri dan berjalan mondar-mandir dia terus memikirkan cara agar dirinya bisa menemui mantan istrinya yang kini pasti dijaga lebih ketat oleh suaminya. Dia lalu teringat akan Meisha. Teman sekongkolnya itu pasti mempunyai ide agar dirinya bisa menemui Lela. Dia lalu berniat untuk kembali menemui Meisha setelah rencana menjenguknya kemarin gagal. Asteris, sayang, ada temanmu ingin menemuimu. Dwi melihat putrinya yang sedari tadi melamun dengan tatapan kosong. Apa kamu mau menemuinya? Tanya Dwi dengan lembut. Meisha tak merespon. Dia terus terdiam. Dwi menahan sesak di dadanya, melihat keadaan putrinya yang tidak semakin baik. Teman yang mana? Apa teman kantornya? Ayah Meisha bertanya pada istrinya. Aku tidak tahu, namanya Amar kalau tidak salah. Mendengar nama Amar, Meisha seolah langsung tersadarkan, matanya langsung berkaca-kaca. Suruh dia masuk. Ucapnya melihat sang ibu. Dwi dan suaminya kaget dengan respon putrinya setelah mendengar nama temannya yang datang itu. Baiklah nak, Dwi langsung berjalan mendekati pintu. Tak lama Amar masuk dengan wajahnya yang berseri. Dia langsung menghampiri Meisha dan menanyakan keadaannya. Ayah, ibu, bisa tolong tinggalkan kami berdua? Meisha melihat kedua orang tuanya. Walaupun heran, keduanya menuruti keinginan sang putri. Bagaimana keadaanmu? Tanya Amar kembali bertanya setelah kini hanya tinggal mereka berdua. Meisha menatap wajah Amar dengan matanya yang merah dan berkaca-kaca. Hentikan, Amar tertegun tak mengerti. Hentikan, jangan ganggu mantan istrimu lagi. Apa maksudmu? Jangan ganggu dia lagi, dia sudah sangat menderita. Amar mengerutkan keningnya. Apa yang terjadi padamu? Tanyanya heran. Yang terjadi padaku persis seperti apa yang terjadi pada mantan istrimu dulu. Amar terpaku. Jadi aku mohon hentikan. Amar tiba-tiba tersenyum. Dia melihat sekujur tubuh Meisha yang terluka. Memang persis keadaannya seperti Lela dulu. Namun baginya itu tetaplah berbeda. Sebagai suami dia merasa berhak melakukan tindakan itu pada istrinya sendiri. Namun yang terjadi pada Meisha saat ini, itu adalah tindakan kejahatan karena orang lain yang melakukannya. Tidak, aku akan tetap melanjutkan rencanaku walaupun sekarang tidak dengan dukunganmu. Meisha menggelengkan kepalanya. Jangan atau kamu akan menyesal. Menyesal? Tanya Amar sambil tertawa. Berhati-hatilah dengan balasan dari Allah SWT. Apa yang terjadi padaku adalah karma atas apa yang aku buat pada Lela. Amar semakin tertawa terbahak-bahak. Sepertinya pengeroyokan itu membuatmu insyaf. Syukurlah. Amar mencoba menghentikan tawanya. Aku sudah memperingatkanmu. Terima kasih atas peringatannya. Amar tersenyum. Aku hanya ingin kamu tahu jika aku tak akan berhenti. Aku akan tetap melanjutkan rencanaku dengan atau tanpa dukunganmu. Amar lantas keluar ruangan meninggalkan Meisha yang kini menangis sedih. Merasa sangat menyesal karena telah membuka jalan untuk Amar menyakiti Lela. Rasa bersalah juga kini menyeruak dalam hatinya.
Kenapa kemarin dia bisa berpikir sangat ingin menyakiti Lela padahal wanita itu tak pernah menyakiti atau melakukan kesalahan apapun padanya? Meisha menangis penuh penyesalan. Keesokan harinya, Lela termenung sambil melipat baju miliknya dan sang suami untuk dimasukkan ke dalam lemari. Dia lantas dikagetkan oleh Zain, suaminya yang baru keluar dari kamar mandi sudah dengan pakaian kerjanya. Lela langsung berpura-pura sibuk dengan pekerjaannya. Zain lantas menyiapkan diri untuk pergi ke kantor, memasukkan beberapa berkas ke dalam tas kerjanya, namun kemudian dia merasa jika ada yang kurang. Sepertinya salah satu berkasku yang penting ketinggalan di apartemen. Zain melihat istrinya yang sedang melipat baju. Oh ya, Lela berdiri menghampiri suaminya. Besok berkas itu dibutuhkan. Sepertinya nanti malam sepulang kerja aku akan pulang dulu ke apartemen untuk mengambilnya. Zain kembali sibuk memasukkan beberapa map lagi ke dalam tasnya. Lela yang melihat malah fokus pada plester yang kemarin ditempelkan olehnya masih tertempel lekat di tangan Zain. Dia lalu mengambil sesuatu, setelah itu kembali mendekati suaminya. Zain yang sudah siap dengan tasnya heran, melihat Lela berdiri di hadapannya. Coba lihat tanganmu. Lela membuka plester baru di tangannya. Zain langsung melihat tangannya yang ditempeli plester. Dia tersenyum, langsung menyodorkan tangannya pada sang istri dengan senang hati. Lela memegang tangan suaminya, terasa sangat dingin karena baru saja selesai mandi. Tanpa diduga Zain tiba-tiba menggenggam erat tangan istrinya, membuat Lela kaget dan langsung melihat wajahnya. Tanganmu lembut, juga hangat, ucap Zain sambil tersenyum. Lela menunduk dengan gugup, karena suaminya semakin menggenggam erat tangannya. Dia lalu melepas plester lama dan menggantinya dengan yang baru hanya dengan satu tangan. Hingga selesai Zain tetap menggenggam erat tangan istrinya, seakan tak ingin melepaskannya. Lela melihat wajah suaminya, memintanya untuk melepaskannya. Zain tersenyum, perlahan dia melepaskan tangannya. Beberapa saat kemudian, Lela dan Zain yang baru saja keluar kamar tertegun melihat Alfian yang akan pergi bekerja berpamitan pada istrinya. Alfian mencium kening Aisyah dengan penuh cinta, setelah itu dia menciumi perut buncit sang istri sambil mengusap-usapnya perlahan. Aisyah lalu mencium tangan suaminya, namun bukannya berangkat, Alfian malah kembali memeluk dan menciumi wajah istrinya. Dia malah akan menyingkap cadar istrinya untuk mencium bibir Aisyah, tidak menyadari jika ada dua pasang mata yang memperhatikan mereka dari kejauhan. Melihat itu Lela dan Zain buru-buru kembali masuk ke dalam kamar. Keduanya lantas berdiri salah tingkah di balik pintu yang sudah ditutup perlahan. Beberapa saat keduanya tetap berdiri kikuk dengan tanpa saling berbicara. Sepertinya sudah, ucap Lela sambil memegang gagang pintu. Jangan dulu. Zain menahan istrinya untuk keluar, hingga membuatnya refleks memegang tangan istrinya di gagang pintu. Keduanya saling berpandangan kaget. Lela langsung melepaskan tangannya. Dia menunduk malu. Sebentar lagi, biasanya para pria membutuhkan waktu yang lama untuk itu, ucap Zain yang gugup dengan asal. Lela langsung mengangkat kepalanya sambil mengernyitkan dahinya. Untuk itu, tanyanya melihat sang suami. Zain langsung bingung dengan omongannya sendiri.